Selamat bertemu kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gelora Firman. Kita akan teruskan pembahasan kita tentang pengetahuan akhir zaman. Jadi judul pada saat ini adalah 144.000. Saudara bisa lihat ilustrasi daripada umat-umat Allah yang selamat dan berada di tepi laut kaca bersama anak domba Allah, yaitu Yesus. Jadi mengapa topik ini saya angkat? Oleh karena ajaran-ajaran yang sangat populer saat ini, atau ajaran yang disebut sebagai ajaran dispensationalist, mengartikan bahwa 144.000 itu adalah orang-orang Israel, laki-laki yang tidak tercemar atau masih perawan, yang akan muncul sesudah rapture pada saat 7 tahun masa pengenaian. Tentunya saudara sudah mempelajari topik tentang rapture dan 7 tahun masa pengenaian. Untuk informasi, saya tidak percaya dengan doktrin rapture ataupun 7 tahun masa pengenaian, termasuk doktrin 144.000 yang mengacu pada ajaran dispensationalism. Kenapa? Mari kita membahasnya lebih jauh ya. Tentunya kita tahu bahwa buku Wahyu ini terdiri dari banyak sekali kata-kata lambang atau banyak menggunakan bahasa-bahasa lambang ya. Contoh misalnya Wahyu 7 ayat 1. Wahyu 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri di keempat penjuru bumi. Tidak mungkin ada 4 penjuru bumi karena kita tahu bahwa bumi ini bulat. Jadi otomatis ini adalah bahasa lambang. Kita lihat lagi pada ayat yang ketiga. Janganlah merusak bumi atau laut, kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Jadi tidak mungkin malaikat akan turun kemudian mengecap pada dahi dari masing-masing umat Allah yang terdiri dari 144.000 itu. Jadi ini merupakan lambang ya. Kalau kita lihat Wahyu 14 ayat 1 juga, dikatakan bahwa anak domba berada di Bukit Sion bersama-sama dengan mereka 144.000 orang. Jadi tidak mungkin ini berarti literal anak domba yang berada bersama-sama dengan manusia. Tetapi ini melambangkan Yesus Kristus itu sendiri. Dan tentunya kita akan masuk sekarang kepada pembahasan tentang 144.000 orang. Jadi kalau saudara baca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan 8, serta Wahyu 14 ayat 1 sampai ke 5, saudara bisa mendapatkan ada 3 kali di situ disebutkan tentang 144.000. Jadi saya tidak akan membacanya karena itu akan memakan waktu yang lama. Tapi saya ingin tekankan pada Wahyu pasal 14 ayatnya yang keempat. Jadi 144.000 ini adalah mereka yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Artinya itu mereka murni sebagai perawan. Perawan di sini sebetulnya mengartikan gereja ya. Karena kalau kita baca Matius 25 ya, itu menceritakan tentang 10 anak darah yang masih perawan. Otomatis itu melambangkan gereja Tuhan. Kalau kita baca juga 2 Korintus 11 ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi dan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Otomatis ini tidak mengacu kepada arti literal, tetapi ini mengacu kepada gereja yang dibawa kepada Kristus ya. Matius 25 juga saya bisa tunjukkan kepada saudara di sini ya, kerajaan sumpah 10 gadis atau 10 perawan dalam bahasa Inggris. Mereka ini melambangkan gereja yang menunggu pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Sekarang kita lihat kalau saudara sudah mengerti dengan perawan itu melambangkan gereja, sekarang kita akan melihat kepada uh, wanita yang mana yang dimasukkan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 4 ya. Jadi Wahyu pasal 14 ayat 4 itu mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Tentunya saudara akan bertanya ya, kalau misalnya dia mengatakan perempuan-perempuan di sini, otomatis ini mengacu kepada perempuan-perempuan uh, yang jahat ya. Jadi kalau kita buka Wahyu 17 ayat 5, Wahyu 17 ayat 5, hold on, where is it? Kita akan membaca, dan pada dahinya tertulis suatu nama, Surasia Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dari kekejian bumi. Jadi sangat berkaitan dengan wanita-wanita pelacur di sini, dan dia merupakan Babel besar. Jadi otomatis Wahyu pasal 4 ayat 4 ini yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan ini, perempuan di sini adalah Babel besar, yaitu merupakan ibu daripada kepelacuran. Jadi yang bisa kita simpulkan ini adalah orang-orang, 144.000 adalah orang-orang yang tidak tercemar dengan wanita-wanita Babylon ya, Babel besar itu. Sekarang kita lihat kata Israel itu sendiri ya. Kalau kita baca di Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ke 8, kita akan melihat 144.000 mengacu kepada orang Israel atau suku-suku bangsa Israel. Apakah memang demikian? Jadi kalau kita tentunya sudah bahas judul tentang dua Israel pada video-video sebelumnya.
Jadi saya hanya akan sedikit meringkaskan saja. Kalau kita baca misalnya Galati 3 ayat 29 ya. Galati 3 ayat 29. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Artinya apa? Kalau kita, walaupun kita bukan turunan Abraham, walaupun kita bukan orang Israel, tapi kita sudah menerima Kristus, maka kita dikatakan sebagai orang yang orang Israel atau keturunan daripada Abraham yang berhak menerima janji Allah. Jadi yang dimaksudkan dengan Israel di sini bagi saya adalah Israel rohani ya. Dan kita sudah bahas itu pada judul 2 Israel yang lalu. Jadi orang Yahudi yang menerima Kristus dan orang kafir yang sudah menerima Kristus, mereka adalah Israel rohani. Sekarang kita lihat 144.000 ya. 144.000 ini kalau kita baca kembali Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai dengan 5, kita akan mengambil kesimpulan bahwa mereka ini mendapatkan meterai di dahi ya. Kalau kita baca juga Wahyu 13 ayat 17, Wahyu 13 ayat 17 juga menunjukkan bahwa ada kelompok orang juga yang mendapatkan tanda. Dan mereka adalah, hold on, Wahyu 13, Wahyu 13 ayat 17 ya. Where is it? Oh, maybe it's out here. Oke, ini dia. Wahyu 13:17 ini orang tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu, bilangan namanya. Jangan lupa kalau saudara baca ini, baca dari awal ya, supaya saudara bisa melihat bahwa binatang itu adalah yang menghujat nama Allah, menghujat namanya dalam kemah kekediamannya. Otomatis ada dua kelompok yang bisa kita simpulkan di sini. Kelompok yang pertama adalah mendapatkan tanda di dahi dan tangan mereka. Ini adalah merupakan tanda binatang itu, yang melambangkan binatang yang menghujat akan nama Tuhan. Kemudian kelompok yang kedua yang terdapat dalam Wahyu 14 ayat 4 ini adalah mereka yang mendapatkan meterai Allah di dahi, yaitu mereka yang tergolong dalam kelompok 144.000. Jadi otomatis kalau kita membaca Wahyu pasal 7 ya, ada, kalau saudara baca dari ayat pertama sampai dengan ayat 5, saudara akan melihat bahwa ada 4 malaikat yang sedang menahan 4 penjuru angin. Jadi angin di sini kan melambangkan krisis final ya, ada 7 kutuk yang akan dilepaskan. Kemudian adalah merupakan puncak konflik ya, atau pertempuran yang berdarah-darah akan terjadi di situ. Dan dikatakan dalam Wahyu 7 ayat 1 ayat yang ketiga, ada seorang malaikat mengatakan, jangan dulu rusakkan bumi, jangan dulu rusakkan laut dan pohon-pohon sebelum kami meteraikan. Artinya apa? 144.000 itu harus dimeteraikan dulu. Jadi mereka ini, kalau saya boleh simpulkan, mereka inilah yang hidup pada akhir zaman. Mereka inilah yang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Atau ketika Yesus datang, mereka itulah yang masih hidup ya. Dan mereka akan dimeteraikan oleh Allah. Dan kalau saya bisa simpulkan dari ayat ini, kalau saudara baca dan saudara bisa pelajari sendiri, mereka ini akan dilindungi sebelum 7 kutuk atau krisis yang final ini dilepaskan ya, diizinkan untuk dilepaskan dan menimpa bumi ini. Sekarang kita pindah kepada 144.000 sebagai bilangan itu sendiri. Apakah 144.000? Bagi saya ini adalah sebuah lambang. Karena sedari tadi kita melihat bahwa banyak sekali digunakan bahasa-bahasa lambang di sekitar daripada ayat-ayat ini ya. Nah, sekarang coba saudara pikirkan ya, di perjanjian lama tentunya ada berapa suku? Ada 12 suku ya. Kita bisa baca di sini ayat yang ke-5 sampai dengan ke-8. Kemudian dalam perjanjian baru juga ada berapa? Ada 12 rasul ya. Jadi kalau 12 suku di perjanjian lama dan 12 rasul di perjanjian baru, dikalikan ya, 12 kali 12 maka menjadi 144 ya. Dan ini kita ekspansikan dengan mengalikan dengan 1000 menjadi 144.000 orang. Jadi apa yang kita bisa simpulkan di sini bahwa 144.000 ini adalah kelompok simbolis saja yang terdiri dari seorang Yahudi yang percaya kepada Kristus dan orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Kristus yang disebutkan sebagai orang Israel rohani. Dan pada dahi mereka ada meterai Allah ya, dan bukan tanda binatang. Dan mereka ini yang melewati krisis akhir. Jadi mereka ini sebetulnya yang hidup pada waktu Kristus datang pada kali yang kedua. Dan mereka akan dilindungi dari 7 kutuk atau dari peperangan akhir atau final atau
puncak krisis saat angin itu dilepaskan oleh malaikat. Mereka juga percaya kepada perjanjian lama, sama seperti suku-suku bangsa Israel percaya kepada perjanjian lama, dan 144.000 adalah kelompok yang percaya juga dengan perjanjian baru, sama seperti 12 murid Yesus percaya dan mengaplikasikan perjanjian baru. Dan mereka mengikuti anak domba atau Yesus kemanapun dia pergi. Tentunya ada kelompok lain ya. Kalau saudara baca Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9, saudara bisa lihat di sini ada satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dan inilah mereka yang mewakili orang-orang percaya yang dibangkitkan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Pesan saya kepada saudara, pelajari sendiri akan topik ini dengan seksama, agar supaya saudara bisa mengerti lebih mendalam lagi, agar kita boleh menjadi bagian dari kelompok-kelompok orang yang diselamatkan ketika Yesus datang pada kali yang kedua.